Malam itu hujan baru saja reda. Jalanan masih basah, lampu jalan berkilauan memantul di aspal. Aldo, seorang mahasiswa, baru saja selesai lembur di kampus untuk mengerjakan tugas kelompok. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia buru-buru pulang dengan motornya. Jalanan kota yang biasanya ramai kini sepi. Hanya sesekali ada mobil lewat. Aldo melewati sebuah tikungan besar di dekat jembatan, tempat yang sering disebut warga sebagai rawan kecelakaan. Saat melewati tikungan itu, Aldo melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan, mengenakan jaket abu-abu basah kuyup. Tangannya melambai seolah meminta tumpangan. Aldo sempat ragu, tapi karena kasihan, ia berhenti. "Mau kemana, Mas?" tanyanya sambil menurunkan kaca helm. Pria itu tersenyum tipis. Wajahnya pucat, rambutnya basah menempel di dahi. "Ke arah pasar, Mas. Kalau searah, boleh ikut?" Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Aldo mengangguk. "Naik aja di belakang." Pria itu duduk di boncengan. Tubuhnya terasa dingin sekali, bahkan menembus jaket Aldo. Hujan sudah berhenti, tapi entah kenapa Aldo merinding sepanjang jalan. Mereka melaju dalam sunyi. Sesekali Aldo mencoba membuka percakapan, tapi jawabannya selalu pendek. "Rumah Mas di mana?" tanya Aldo. "Dekat perempatan pasar," jawab pria itu tanpa menoleh. Setelah sekitar 10 menit, Aldo tiba-tiba mencium bau amis bercampur anyir. Awalnya ia mengira itu bau dari selokan, tapi semakin lama semakin kuat. Ia melirik ke kaca spion kecil motornya. Sekilas ia melihat wajah pria itu bukan lagi pucat, tapi penuh darah, dengan luka besar di pelipisnya. Jantung Aldo berdegup kencang. Ia menoleh cepat, tapi pria itu tampak normal lagi, duduk diam seperti biasa. Aldo menelan ludah, mencoba mengabaikan. Namun perasaan aneh itu tak hilang. Tubuhnya dingin, bulu kuduknya berdiri. Beberapa menit kemudian mereka sampai di dekat pasar yang sudah gelap. Pria itu berkata, "Berhenti di sini saja, Mas." Aldo mengerem. Pria itu turun perlahan menatap Aldo dengan senyum tipis. "Makasih, ya." Namun sebelum Aldo sempat menjawab, pria itu berjalan menjauh ke arah gang gelap. Anehnya langkahnya tidak terdengar sama sekali. Aldo menyalakan motor lagi, tapi matanya terpaku pada sebuah baliho kecil di tepi jalan, tepat di samping gang itu. Baliho itu berisi foto pria yang tadi ia bonceng. Wajah yang sama persis dengan jaket abu-abu yang sama. Tulisan di bawahnya membuat tubuh Aldo gemetar. "Turut berduka cita atas meninggalnya Andi, korban kecelakaan di tikungan jembatan, 12 Oktober 2022. Tanggal itu, tepat sebulan lalu." Aldo membeku. Suara motornya meraung, tapi ia tak berani menoleh lagi ke arah gang. Dadanya sesak, matanya berair. Ia melaju sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Namun semakin jauh ia melaju, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Jok motornya terasa lebih berat, seakan ada yang masih duduk di belakang. Dengan gemetar ia memberanikan diri melirik kaca spion. Sosok pria itu masih ada, duduk diam dengan wajah penuh darah, menatap Aldo tanpa berkedip. Aldo berteriak, motornya hampir oleng. Ia menutup kaca spion dengan tangannya sambil terus melaju. Ketika akhirnya sampai di rumah, Aldo langsung masuk dan mengunci pintu. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia yakin apa yang ia alami bukan sekedar halusinasi. Malam itu ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara berbisik di telinganya. "Terima kasih sudah mengantarkan aku pulang." Keesokan harinya Aldo mencari informasi. Ia bertanya pada warga sekitar pasar tentang pria bernama Andi. Mereka membenarkan Andi meninggal di tikungan jembatan sebulan lalu, ditabrak truk saat pulang malam. Sejak saat itu banyak pengendara mengaku sering melihat sosoknya berdiri di pinggir jalan, melambai meminta tumpangan. Sebagian memilih mengabaikan, sebagian lagi mengalami kejadian aneh setelah menolongnya. Aldo hanya bisa terdiam. Kini ia percaya, ada arwah yang belum tenang, masih mencari jalan pulang, dan entah kenapa, malam itu, ia yang terpilih untuk mengantarkannya.